Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari Jumat, semoga hari Jumat ini membawa keberkahan. Tapi kalau kita lihat tanda-tandanya dari peristiwa yang berlangsung kemarin atau tadi malam tepatnya ya Kamis malam, yakni proses pemberian abolisi dan amnesti terhadap Thomas Lembong dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, ini kelihatannya ada tanda-tanda negara ini bakal penuh keberkahan. Kalau jalannya seperti itu terus ya, karena dampak dari pemberian abolisi dan amnesti itu, Presiden Prabowo Subianto sekarang ini banjir pujian dan juga panen ucapan terima kasih dari berbagai elemen. Dan sebaliknya, itu mantan Presiden Joko Widodo itu kemudian panen caci maki. Ini topik abolisi dan amnesti Tom Lembong terutama itu dan kemudian Hasto itu sekarang jadi trending topik. Dan komen-komen di media sosial itu kita boleh pastikan mayoritas adalah membicarakan soal ini. Belum lagi video-video pendek di TikTok dan sebagainya, semua membahas soal ini. Dan saya lihat ada semacam euforia itu dari publik kita, terutama yang terjadi di media sosial. Dan ini kalau saya secara garis besar gitu, saya menangkap ada satu kesimpulan utama yang diambil oleh publik kita itu bahwa Presiden Prabowo itu benar-benar sekarang sudah menjadi Presiden Republik Indonesia dan melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Ini kelihatannya memang sejak awal soal Tom Lembong dan Hasto ini jadi kesepemahaman di publik bahwa kedua orang ini adalah korban dari balas dendam Joko Widodo. Tapi kan sekarang ini pemerintahnya adalah pemerintahnya Prabowo ya. Dengan begitu yang Prabowo ikut disalahkan. Mengapa sampai ada seorang mantan presiden seperti Joko Widodo yang masih bisa terus cawe-cawe dan memanfaatkan instrumen penegakan hukum untuk membalaskan dendamnya. Tapi dengan langkah memberikan abolisi dan amnesti itu sekarang ya Pak Prabowo itu menang banyak. Di dalam negeri dukungan tuh mengalir. Dari ucapan terima kasih dan sebagainya. Kemudian juga rasa syukur yang diekspresikan dengan berbagai macam cara oleh para netizen. Dan kemudian kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo itu kelihatannya dengan sekali pukul ini langsung pulih kembali. Karena kemarin itu kan sempat anjlok ya setelah Pak Prabowo itu sowan ke Jokowi di Solo dan kemudian juga menghadiri penutupan kongres dari PSI. Jadi betul-betul pada waktu itu orang yang tadinya sudah punya harapan karena Pak Prabowo sempat lama tidak berkomunikasi dengan Pak Jokowi, termasuk ke hari Raya Idul Fitri, bahkan Pak Jokowi sakit pun juga tidak menjenguk, orang merasa bahwa sudah putus itu hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi ketika kemudian tiba-tiba Pak Prabowo sowan ke Solo, ya berantakan semua. Sekarang ini dalam sekali pukul langsung balik semua karena bagaimanapun juga langkah yang diberikan ini seperti palu godam gitu yang sangat mengejutkan publik. Dan ya tidak salah kalau kesimpulannya bahwa Pak Prabowo menyadari ini bahwa langkah dia kemarin itu ke Solo itu membuat kepercayaan publik anjlok dan dia harus memulihkan dan dengan cara apa ya, dengan cara tadi itu mengambil langkah memberikan amnesti dan abolisi kepada Thomas Lembong dan Hasto Kristianto. Dan ini dari sisi kepercayaan publik. Sementara dari sisi politik ini kan dengan memberikan amnesti kepada Hasto itu ya PDI makin solid ya, dukungannya kepada pemerintahan Prabowo dan ini memperkuat Prabowo di pemerintahan. Sekali lagi pemerintahan Prabowo ya, bukan pemerintahan Gibran Rakabuming. Ini ya di kader PDIP seperti itu memang apanya instruksinya. Yang juga harus diperhitungkan ini keuntungan besar yang diperoleh oleh Prabowo dengan menerbitkan abolisi dan amnesti ini adalah secara internasional Prabowo itu sekarang ini memang bisa tampil gagah nanti. Apalagi seperti saya singgung sebelumnya pada bulan September nanti Presiden Prabowo itu akan tampil di PBB, akan pidato di General Assembly itu dia perdebatan umum di PBB dan dia itu bisa dengan percaya diri membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan tegaknya keadilan dan tidak boleh ada instrumen hukum yang digunakan untuk melibas lawan-lawan politiknya. Pak Prabowo pasti akan lebih gagah lagi untuk keberangkatan ke New York pada September nanti kalau kasus kriminalisasi aktivis di Polda Metro Jaya juga dihentikan atau saya tidak tahu mekanismenya seperti apa. Tentu pemerintah punya jalan tersendiri untuk melakukan langkah itu tanpa kemudian dianggap terlalu mencampuri instrumen hukum ya atau penegakan hukum gitu. Ini juga jadi catatan penting yang PR berikutnya walaupun saat ini saya kira ini Pak Prabowo sudah cukup percaya diri, tapi itu akan lebih lengkap
Karena kasusnya ini juga berkaitan dengan laporan dari Joko Widodo dan Ternak Mulyono. Nah, mengapa kemudian Presiden Prabowo lebih memilih mengambil langkah abolisi dan amnesti? Saya kira ini pasti ada satu kesadaran. Pertama, kalau membiarkan proses hukum itu terlalu berlangsung secara normal, kan sekarang ini kan kasusnya Thomas Lembong ini dan juga kasusnya Hasto, jaksa penuntut umum sudah mengajukan banding. Jadi kalau mengikuti proses itu panjang, ya ini mulai dari banding, nanti akan ada kasasi dan ada peninjauan kembali. Sementara Pak Prabowo kan dibatasi timeline. Kalau dari sisi dalam negeri dia tentu ingin segera memberikan kepastian kepada PDIP, apakah PDIP itu akan bergabung atau tidak, dan sebagai prasyarat saja Hasto Kristianto harus bebas. Padahal kan dia sudah divonis. Sementara Tom Lembong ini juga yang betul-betul juga tidak bisa diabaikan karena kasus ini betul-betul sudah menjadi pembicaraan internasional. Bagaimana mungkin ada seorang yang tidak punya niat jahat, tidak menerima aliran dana, tidak merugikan negara kemudian dihukum. Jadi di depan mata Prabowo itu ada dua agenda besar secara internasional ini berkaitan dengan rencana pidato dia di PBB, kemudian secara domestik ini kan dia ingin memberikan kepastian kepada PDIP, terutama internal PDIP untuk memberikan dukungan yang solid kepada pemerintahnya Prabowo. Dan momennya ini ketemu karena ada kalau untuk Hasto ini berkaitan dengan amnesti itu ya ini momen 17 Agustus. Yang ini perlu dicatat kan, kasus abolisi ini khusus untuk Thomas Lembong, sementara kalau Hasto itu merupakan bagian dari lebih dari 1.000 narapidana yang sebetulnya yang sudah mendapatkan amnesti gitu ya. Jadi seperti dikatakan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas kan Gerindra bahwa Presiden Prabowo itu ingin agar pada peringatan 17 Agustus nanti itu ada satu soliditas di kalangan anak bangsa kita ini. Nah, tentu saja kalau kita lihat apakah ini prosesnya ujuk-ujuk. Kalau menurut Menko Supratman kan ini masukan dari Kementerian Hukum. Saya kira ya sebagai Menteri Hukum dia punya kewajiban seperti itu. Tapi kita bisa menduga pasti banyak sekali masukan-masukan baik dari sisi pakar hukum dan juga pertimbangan politik. Dan kalau lihat timelinenya kelihatannya dealnya ini sudah beberapa hari sebelumnya atau setidaknya sepekan sebelumnya. Ini kalau kita lihat ada sinyal-sinyal yang diberikan para tokoh-tokoh politik. Megawati hari Kamis kemarin melalui Deddy Sitorus, ini pimpinan PDIP, ketika memberikan bintek di Nusa Dua Bali itu dia menyatakan bahwa Ibu Megawati memerintahkan agar para kader PDIP itu memberi dukungan penuh terhadap pemerintahnya Prabowo. Ya, kalau udah seperti itu pasti jelas sudah ada dealnya karena kita tahu kan bolak-balik soal ini mereka mau bertemu tapi gagal terus karena selalu diganjal oleh Joko Widodo. Dan pertemuan pertama dan kemudian sampai sekarang belum ada kelanjutannya adalah pada Hari Raya Idul Fitri ketika Prabowo Subianto akhirnya bertandang silaturahmi ke rumah Ibu Megawati di kawasan Tengku Umar dan kemudian di follow up oleh Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, bersama dengan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan juga pada waktu itu ada Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi yang juga ini adalah Ketua DPP Partai Gerindra. Pada waktu itu kelihatannya yang menjadi operator di lapangan adalah Dasko dan tapi kan boleh dibilang pada itu prosesnya gagal karena Hasto Kristianto kemudian tetap dijadikan tersangka, kemudian jadi terdakwa dan divonis sampai 3,5 tahun. Jadi langsung di bypass saja karena kalau mengikuti proses hukum yang berlangsung ya lama, jadi lebih baik melalui proses amnesti. Jokowi sendiri sebenarnya juga hari Kamis kemarin juga sudah memberi sinyal. Ini berkaitan dengan pernyataan Thomas Lembong bahwa dia itu menjalankan impor gula itu karena diperintahkan oleh Presiden Jokowi dan Jokowi mengakui bahwa dia membenarkan Tom Lembong itu mendapat perintah dia. Tapi ini Jokowi sayangnya masih ngeles bahwa itu kan soal teknis, itu menteri. Dia hanya kebijakan umum saja. Tapi dengan cara seperti itu terkesan bahwa Jokowi ingin meredakan tensi bahwa dia yang disalahkan dalam kasus vonis Tom Lembong dengan menyatakan bahwa ya benar dia memberikan perintah soal itu. Tetapi sehari sebelumnya tanggal 30 ya, hari Rabu ya tanggal 30 itu seingat saya ya. SBY, nah ini penting juga kita bahas, menyampaikan pidato politik nih yang disebut sebagai pidato peradaban ya. Dia mengingatkan bahwa negara itu akan hancur bila penguasanya menempatkan diri di atas hukum dan rakyat. Dari sini tidak Pak SBY kan orang yang kalau berbahasa itu dia banyak sekali tidak langsung, tapi setelah ini peristiwa ini, setelah pemberian amnesti dan abolisi ini kita bisa mengkait-kaitkan, oh ini pasti Pak
SBY juga salah satu orang yang sudah dapat bocoran, bahkan dimintai pertimbangan hukumnya atau pertimbangan politiknya juga ya dalam soal kasus pemberian kebebasan untuk Tom Lembong dan Hasto Kristianto ini. Jadi kalau kita amati ini ya dalam kasus pemberian amnesti dan abolisi ini kan ada dua klaster. Klaster Tom Lembong ini yang gede banget ini ya. Dan yang kedua adalah klaster PDIP. Klaster Tom Lembong ini semua civil society ada di barisan ini, bahkan kemudian lintas keyakinan dan agama. Ingat ya bahwa Tom Lembong sidang-sidangnya selalu dihadiri oleh emak-emak yang berjilbab, yang kemudian ada seorang pendeta yang memperhatikan bagaimana mungkin orang yang keyakinan beragamanya itu berbeda, tapi tetap mendoakan dengan khusyuk ketika persidangan Tom Lembong berlangsung, bahkan ketika vonis ini betul-betul menyentuh, karena saya pernah menyebutnya bahwa apa yang dipisahkan oleh Jokowi ini dengan pembelahan, kemudian disatukan oleh Tom Lembong dengan menyatunya antar kepercayaan, antar umat beragama yang mendukung dan punya keyakinan bahwa Tom Lembong tidak bersalah. Ini Gen Z luar biasa sekali dukungannya kepada Thomas Lembong, dan bahkan dari kalangan para komika, komedian dan sebagainya itu buka suara. Ini besar sekali. Yang ini tidak bisa diabaikan, dan kebanyakan mereka terutama generasi Z itu merasa frustrasi dengan apa yang terjadi pada Thomas Lembong. Apalagi kemudian mantan duta besar Indonesia di Polandia, Peter Gonta juga membuat sebuah tulisan yang sangat menyentuh, yang dia menyatakan bahwa kesalahan utama dari Thomas Lembong itu adalah dia kembali ke Indonesia. Padahal kan dia ini orang yang pendidikan yang sangat tinggi di Harvard, dia jadi investor di New York Stock Exchange dan sebagainya, di Wall Street, tapi karena ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, kemudian dia pulang ke Indonesia, dan dampaknya kemudian dia dikriminalisasi dan divonis. Jadi betul-betul kasus Tom Lembong ini membuat banyak anak-anak muda terutama frustasi dengan masa depan Indonesia. Jadi dengan memberi abolisi kepada Thomas Lembong ini, Prabowo memenangkan dukungan publik yang sangat besar, dan ini tidak sektarian gitu ya. Keuntungan lain ini dengan pemberian abolisi kepada Thomas Lembong itu kan bagaimanapun juga Thomas Lembong itu adalah pendukung Anies Baswedan, dan ini Anies Baswedan dengan Prabowo itu kan sempat terjadi rivalitas pada Pilpres 2024 lalu, dan sempat sifatnya lebih personal gitu, termasuk penilaian Anies yang memberi nilai 11 dari 100 kepada Prabowo, dan ini menunjukkan Prabowo tidak ada dendam politik setelah rivalitas Pilpres, dan juga ini menunjukkan sinyal dari Prabowo bahwa tidak boleh seorang penguasa itu memanfaatkan instrumen hukum untuk menghajar siapapun, terlebih lagi para lawan politiknya. Jadi dari sini aja dengan memberikan abolisi kepada Thomas Lembong, Prabowo itu panen besar dukungan publik. Yang kedua, kalau dari PDIP ini jelas kalkulasinya politik. Ini dukungan terhadap Hasto jujur tidak sebesar Thomas Lembong, dan orang mixed feeling lah. Memang tahu ini ada persoalan balas dendam Joko Widodo, tapi juga ada kasus hukumnya yang di waktu pemerintahnya Joko Widodo itu sama sekali nggak dikutak-kutik, baru setelah kemudian mereka berpisah jalan, baru kemudian Hasto dipersoalkan. Nah ini kalau PDIP ini kan dengan keputusan dari pemerintah memberikan amnesti kepada Hasto, berarti ini kemungkinan besar Hasto masih akan tetap dipertahankan menjadi sekjen, dan Kongres PDIP yang rencananya akan dilaksanakan di Bali bulan Agustus ini akan segera berlangsung gitu ya. Semuanya nol lagi, semuanya sudah netral, dan PDIP bisa tenang menjalankan pemerintahannya. Ibu Megawati bisa tetap didampingi oleh Hasto, kemungkinan seperti itu, dan kemudian mereka akan bergabung dengan pemerintahan. Jadi ini bisa saja masuk ke dalam kabinet atau menjadi partner secara tidak resmi di luar pemerintahan, dengan peluang bisa bekerja sama pada Pilpres 2029 nanti. Tapi kita mesti punya disclaimer juga ya, kalau kemudian PDIP masuk jadi gabung ke dalam pemerintahan, ini bahayanya kan nggak ada oposisi lagi. Bagaimana ada sebuah negara demokrasi tanpa oposisi? Ini penting dicatat ya, saya kira ini perlu di garis merah, jangan sampai hal itu terjadi dan kemudian mengulang lagi praktek sebagai negara otoritarian karena tidak ada oposisi. Jadi sekali lagi ini dengan memberikan abolisi dan amnesti kepada Thomas Lembong dan Hasto Kristianto, profilnya Pak Prabowo itu sekarang sedang naik sangat tinggi baik di dalam negeri dan di dunia internasional. Sementara Jokowi makin terpuruk, dicaci maki, dan ini kita juga bisa menyimpulkan atau ini kesimpulan sementara saya kira bahwa sebenarnya sekarang Jokowi itu sudah ditinggalkan oleh orang yang disebut sebagai penerusnya, yakni Prabowo Subianto, dan dia sekarang lebih memilih bersekutu dengan Megawati.
Dan kalau kerjasama dengan Megawati ini, kan kita tahu bahwa prasyaratnya ya tidak dengan Jokowi. Selama ada Jokowi, ya nggak mungkin Megawati itu mau bergabung dengan pemerintahnya Prabowo. Ada Gibran aja ogah-ogahan, apalagi masih ada Jokowi di situ. Jangan lupa PDIP partai terkuat saat ini ya. Dan kalau kerjasama atau aliansi strategis, tentu bagi Prabowo jauh lebih menguntungkan bekerja sama sebagai sekutu dengan PDIP dan Megawati dalam jangka panjang dibandingkan dengan Joko Widodo. Jokowi sekarang ini bisa kita sebut sebagai masa lalu yang sudah mulai ditinggalkan ya. Kalau dia mau sekarang ini membangun PSI, katanya dia akan menjadi ketua Dewan Pembina karena kata ketua umumnya ya ini Kaisang Pangarep anak bontot Jokowi itu yang menjadi ketua Dewan Pembina inisialnya J, ya siapa lagi ya gitu ya. Jokowi sesungguhnya sekarang ini sudah mulai kehilangan pamor. Orang-orang yang tadinya menjadi daihat dia, pendukung dia pun sudah mulai meninggalkan dia ya karena ulah dia yang terus-menerus ingin cawe-cawe di dalam pemerintahan. Jadi menurut saya ini tanda-tandanya bahwa Jokowi itu bagi PSI bukan lagi ekuitas, bukan menjadi modal besar, tapi sudah menjadi liabilitas untuk PSI. Nah itu semua kan kalkulasi politis ya. Tapi saya kira dengan usianya sekarang ini, buat Pak Prabowo itu pasti lebih memperhitungkan bagaimana dia nanti akan ditulis di sejarah dan dikenang oleh bangsa ini sebagai presiden, apakah dia presiden yang kalau kita meminjam istilah dari Pak SBY tadi, dia tunduk pada instrumen hukum dan mengabdi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat, atau dia akan mengulang jalan yang diambil oleh Joko Widodo bahwa dia merasa di atas hukum dan di atas rakyat. Sementara kalau pada Pak Prabowo kalau ngambil langkah itu menjadi ironis kalau kemudian dia tetap menghamba pada Joko Widodo. Tapi saya kira tanda-tandanya sangat jelas bahwa langkah abolisi terhadap yang diberikan pada Tom Lembong dan amnesti ke Hasto Kristianto ini menunjukkan bahwa Prabowo saat ini sudah menjadi presiden sesungguhnya. Cerita kelanjutannya menurut saya akan lebih menarik, ya, bagaimana posisi Jokowi dan bagaimana posisi Gibran kalau akhirnya kemudian PDIP masuk di pemerintahan. Saya Subun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.